Gimana ini openingnya, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nur Arifin dengan NIM 105012300270. Saya Aulia Putri Sukma dengan NIM 105012330409. Saya Martin Muhammad Busamina dengan NIM 105012300323. Nama saya Muhammad Sultan dengan NIM 105012300398. Saya Muhammad Salih Sekman dengan NIM 1050123302998. Di kesempatan kali ini kami ingin memaparkan mengenai materi Fraud Accounting Perusahaan Tambang PT Timah Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Akuntansi Keuangan Dasar. Fraud accounting adalah skandal politik dan bisnis yang muncul dengan pengungkapan kelakuan buruk para eksekutif di perusahaan publik. Kejahatan ini biasanya melibatkan metode yang kompleks dengan tujuan untuk menyalahgunakan dana atau penyesatan. Seperti contohnya melebih-lebihkan pendapatan, mengecilkan biaya, melebih-lebihkan nilai aset perusahaan, atau mengurangi laporan atas besarnya kewajiban. Terkadang, mereka juga melakukan kerjasama dengan pejabat di perusahaan lain atau afiliasinya. Lalu, apa yang melatar belakangi PT Timah untuk membuat laporan keuangan fiksi? Ketua Ikatan Karyawan Timah atau bisa disingkat dengan IKT, Ali Samsuri, mengungkapkan kondisi keuangan PT Timah sejak 3 tahun lalu memang kurang sehat. Ketidakmampuan jajaran direksi PT Timah keluar dari jerat kerugian telah mengakibatkan penyerahan 80% wilayah tambang milik mitra usaha. Penyerahan wilayah tambang milik PT Timah kepada mitra usaha memiliki konsekuensi negatif terhadap masa depan PT Timah, terutama bagi 7.000 karyawan di perusahaan milik negara ini. Jika mengacu pada kondisi nyata yang terjadi di PT Timah, Ali meyakini kalau laporan keuangan semester 1 2015 PT Timah TBK itu fiktif. Sebab pada semester 1 2015 laba operasi PT Timah telah mengalami kerugian sebesar 59 miliar. Kronologi Fraud Accounting PT Timah. Menurut Soda 2016 dari majalah tambang.com menyatakan bahwa PT ini diduga membuat laporan keuangan yang fiktif. Ketua Ikatan Karyawan Timah atau IKT menyatakan bahwa laporan keuangan yang fiktif ini dibuat untuk menutupi kondisi keuangan PT yang selama 3 tahun kurang sehat, sehingga menyebabkan kerugian sebesar 59 miliar. Afrianto pada tahun 2016, jurnalis dari detik.com juga menunjukkan bahwa dari semester 1 tahun 2015, laporan keuangan PT Timah sudah dimanipulasi, sehingga terjadi peningkatan hutang sebesar 100%, mencapai 2,3 triliun. Selain PT Timah, PT Bumi Research juga melakukan fraud. Dampak kasus fraud terhadap PT Timah, yaitu nama baik perusahaan bisa rusak karena fraud melalui beberapa cara, yaitu kehilangan kepercayaan pelanggan, reputasi yang buruk di mata publik. Adapun beberapa bentuk rusaknya dunia usaha seperti 1. Kehilangan kepercayaan di pasar. 2. Biaya ekonomi yang tinggi. Selanjutnya ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh PT Timah dalam menangani kasus tersebut. Nah, tindakan pertama yang dilakukan oleh PT Timah adalah melakukan investigasi internal, yaitu dengan membentuk tim investigasi internal yang terdiri dari para profesional di bidang keuangan, akuntansi, dan juga hukum. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, dokumen-dokumen terkait, dan mewawancari para saksi. Selanjutnya, menerbitkan hasil investigasi internal yang berisi temuan dan kesimpulan terkait kasus tersebut. Selanjutnya, ada bekerja sama dengan pihak berwenang,
yaitu dengan cara berkoordinasi dengan Barreskrim Polri dan Kejaksaan Agung yang sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, dan juga memberikan semua informasi dan dokumen yang diperlukan kepada pihak berwenang, serta mematuhi instruksi dan arahan dari pihak berwenang terkait dengan kasus tersebut. Yang ketiga yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yaitu menerbitkan kembali laporan keuangan setelah dilakukan audit ulang oleh auditor eksternal independen, dan juga mempublikasikan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara berkala di website perusahaan. Yang keempat yaitu melakukan reformasi internal, yang dimana PT Timah melakukan pergantian personel di jajaran direksi dan manajemen perusahaan, dan menyempurnakan peraturan dan kebijakan terkait dengan pengolahan keuangan di perusahaan, dan juga meningkatkan pelatihan bagi karyawan di bidang keuangan, akuntansi, dan kelola perusahaan. Dan yang kelima yaitu memperkuat sistem pengendalian internal, yaitu menerapkan sistem pengendalian internal yang lebih kuat untuk mencegah terjadinya kecurangan di masa yang akan mendatang, dan juga meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pengolahan keuangan di dalam perusahaan. Dan yang terakhir yaitu membangun budaya perusahaan yang berintegritas, yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai integritas dan anti korupsi dalam budaya di perusahaan, dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berintegritas dan berani melaporkan pelanggaran, serta menindak tegas karyawan yang terbukti melakukan kecurangan di dalam perusahaan. Nah, tindakan yang dilakukan oleh PT Timah dalam kasus ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk menyelesaikan kasus ini dan mencegah terjadinya kecurangan di masa depan. Namun, beberapa pihak masih mempertanyakan efektivitas tindakan tersebut dan masih ragu dengan komitmen PT Timah untuk membangun tata kelola perusahaan yang baik. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi PT Timah dan perusahaan lain untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik, untuk mencegah terjadinya kecurangan dan membangun kepercayaan publik. Jadi kesimpulan dari fraud accounting PT Timah adalah penelitian mengenai fraud di sektor pertambangan Indonesia, khususnya PT Timah, menunjukkan bahwa return on assets mendorong fraud untuk menjaga kestabilan keuangan, sementara banyaknya foto CEO menunjukkan arogansi dari citra baik di mata stakeholder. 5 hipotesis yang ditolak termasuk leverage, kualitas auditor eksternal, jumlah dewan komisaris independen, pergantian auditor, dan direksi. Faktor-faktor ini tidak mempengaruhi fraud yang lebih disebabkan oleh moral, etika, dan kepribadian yang buruk dari individu. Sekian Dari pemaparan dari kami mengenai definisi fraud accounting dan kronologi fraud accounting PT Timah. Sekian, terima kasih. Ini data ini adalah data audited, ya. Ada peningkatan 3 tahun terakhir. Oleh karena itu, PT Timah itu sebetulnya dapat bahwa termasuk perusahaan yang berkembang selama ini. Yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media itu dan terutama pada publik, karena seolah-olah perusahaan ini memanipulasi laporan. Enggak. Ya, ini kan data ini saya hanya pindahkan dari laporan keuangan yang ada di kalau seandainya dengan KIP yang 30-40 ini berapa cost production-nya, kalau yang dalam ini berapa cost production-nya. Tetapi kalau yang di 40-30 ini sudah habis, otomatis kita harus ke situ. Untuk isi dos 1, 2, 3 bareng assalamualaikumnya. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.